Selamat sore bagi kita semua. Kita bertemu kembali dalam mata kuliah bimbingan proposal skripsi untuk kelas 4B. Karena melalui ini kita akan semakin bisa kita akan membahas soal abstrak. Ini kita akan bahas secara penting. Hal yang sangat penting dalam rangka menulis skripsi. Kita menunggu teman-teman kita yang lain dulu ya. Baik, selamat siang bagi kita semua. Silakan Komti memilih dari antara kita untuk berdoa. Atau silakan yang mau berdoa. Sebelum kita memulai perkuliahan kita, mari kita bersatu dalam doa, kita berdoa. Terima kasih Bapak yang baik untuk setiap penyertaan Tuhan dalam kehidupan kami hingga pada siang hari ini Bapak. Kami masih boleh merasakan kasih-Mu dalam kehidupan kami melalui pertemuan kami pada kali ini Tuhan dalam mata kuliah bimbingan proposal skripsi. Bapak yang baik, biarlah Tuhan Yesus dalam memulaikan perkuliahan kami ini, tetap Tuhan yang iringi beserta dengan kami supaya apapun yang akan dijelaskan oleh Bapak dosen kami, boleh menjadi bekal kami dalam perkuliahan kami nanti Tuhan. Bapak yang baik, kami serahkan setiap kehidupan kami, kehidupan Bapak dosen kami Bapak hanya ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Tuhan berkati setiap keluarga dan rencana Bapak dosen kami ke depannya. Ini kami Tuhan, kami adalah manusia yang tidak pernah luput dari dosa dan pelanggaran. Ampunkan kami agar kami layak disebut sebagai anak-anak Tuhan. Terpuji termudahlah nama Bapa yang baik sekarang dan sampai selamanya. Amin. Ya, baik. Terima kasih atas doanya. Sebelum kita memasuki pokok perkuliahan kita,
saya ada informasi yang harus saya sampaikan. Yang pertama, saya dalam perjalanan, mohon maaf ya, saya sambil dalam perjalanan menyampaikan pengajaran ini. Yang kedua, sejatinya memang kita sudah mulai masuk pada pembelajaran program Mendeley. Tapi karena ada satu hal penting lagi yang harus kita ketahui soal abstrak, maka hari ini kita akan belajar abstrak. Dan minggu depan sampai 3 minggu ke depan kita akan belajar program Mendeley. Karena itu harus membutuhkan perhatian yang serius, maka kita butuh waktu 3 minggu atau 3 pertemuan. Selanjutnya nanti setelah proses pembelajaran Mendeley berakhir, kita akan membahas 3 contoh proposal yang dipersiapkan oleh saudara kelompok. Jadi ada 3 kelompok nanti yang akan membahas 3 contoh proposal, praktikum proposal. Lalu kita akan bahas. Nama-nama kelompok akan saya pilih sendiri, saya tentukan sendiri, dan saya akan kirim dalam minggu ini semua judul-judul proposal yang harus kalian garap di dalam pertemuan di kelas nanti. Itu yang kedua. Yang ketiga, nanti dalam ujian akhir semester soalnya mudah sekali pada ujian akhir semester nanti, yaitu tuliskanlah proposal skripsi. Nah, jadi sejak sekarang kalian sudah bisa mengerjakan UASmu dengan menuliskan proposal skripsimu. Nah, ini sangat menolong sebab nanti kalau semester depan kalian sudah menulis proposal skripsi, kalian telah menggarapnya sejak sekarang. Makanya ujian akhir semester itu sangat menentukan draft langkah proposal skripsimu ke depan. Jadi jangan bermain-main dalam menulis proposal skripsimu sebagai ujian akhir semestermu nanti. Pikirkanlah sekarang matang-matang apa yang akan menjadi proposal skripsimu, dan itu tentu akan menjadi skripsimu ke depan. Nah, ini yang ketiga. Yang keempat, tentu dalam proses pembelajaran Mendeley yang akan kita mulai minggu depan, seperti yang saya katakan itu, disiapkanlah materi-materi laptop utamanya untuk bisa nanti langsung praktik di laptop kita masing-masing. Nah, itulah ya beberapa pengumuman. Semoga dalam proses pembelajaran kita minggu depan dalam mempelajari Mendeley boleh berjalan dengan baik. Baik, hari ini kita akan belajar soal abstraksi seperti yang disampaikan. Abstraksi ini sangat penting untuk kita ketahui. Nah, memang dalam buku panduan kita sudah ada disebut abstrak. Tapi di situ ditulis memang abstraksi. Lalu dalam setiap ujian skripsi ini menjadi persoalan. Karena saya selalu mengatakan abstraksi itu tidak benar, tidak tepat. Karena beda abstraksi dengan abstrak. Apa bedanya? Kan itu. Nah, kalau nanti kalian baca ya, abstrak itu artinya apa gitu ya. Abstrak itu adalah sebuah ringkasan atau ikhtisar. Nah, kemudian dia tidak berwujud, tetapi dia menjadi sebuah intisari. Nah, kemudian dalam abstrak itu kita akan menemukan nanti metode atau metodologi yang disampaikan oleh penulis. Nah, lebih dalam lagi nanti kalau kalian membaca bahasa Inggrisnya, dalam bahasa Inggris itu disebut dengan abstrak dan abstraction. Nah, kalau dalam bahasa Indonesia, kata sarapan, setiap yang berakhiran CT, abstrak, maka dalam bahasa Indonesianya itu menjadi akhirannya K. Jadi kalau bahasa Inggris abstrak, maka bahasa Indonesianya abstrak. Kemudian kalau dia berakhiran tion atau sion, abstraction, tion, itu biasanya diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia menjadi XI. Jadi abstraksi. Lalu apa bedanya? Tadi saya katakan kalau abstrak itu inti atau intipati
ikhtiar ringkasan dari sebuah penelitian, skripsi atau karya ilmiah. Tetapi kalau abstruksi itu adalah keniskalaan atau pemisahan atau pemindahan. Jadi jauh beda abstrak dengan abstraksi. Abstraksi itu adalah keniskalaan, pemindahan atau pemisahan. Sementara abstrak itu adalah cuman Tuhan yang datang nggak untuk pergi. Manusia datang untuk pergi. Kok gitu maksudnya? Hanya Yesus datang. Oke, saya lanjutkan ya. Itu perbedaannya. Nah, sekarang kita akan melihat dulu apa arti dari abstraksi itu. Abstrak itu. Nah, tadi saya sudah jelaskan abstrak itu merupakan sebuah ikhtisar. Dan kemudian abstrak itu merupakan sebuah potret. Nah, apa itu sebuah potret? Potret berarti yang mencoba memberikan gambar dari penelitian kita itu. Nah, sehingga sebagai potret dia akan memberikan informasi. Kemudian intipati daripada karya ilmiah kita itu. Nah, itu disebut dengan potret. Jadi ada informasi yang diberikan kepada pembaca sehingga pembaca itu dengan mudah mengerti, memahami apa yang disebut dengan abstrak dari tulisan kita itu. Nah, sama seperti kalau kita melihat foto kita, kalau pertama kita melihat foto kan langsung kita lihat, wah bagus sekali foto ini. Lalu kemudian kita amati siapa yang ada dalam foto itu. Kalau ada gambar kita di sana, tentu kita akan lihat, wah gimana wajahku di sini. Bagaimana senyum. Kok wajahku tampaknya kurang segar di sini. Dan itu kita teliti terus lebih dalam. Karena kita melihat foto kita. Tetapi kalau kita ingin lebih mendalami lagi sebuah abstrak, berarti kita periksa satu persatu, maka nanti kita akan melihat intipati itu penjabarannya di mana. Biasanya penjabaran intipati dari sebuah abstrak dalam karya tulis ya, apalagi skripsi, itu akan terlihat nanti pada bab 3 dan bab 4. Lalu kita akan lihat juga di kesimpulan. Itulah abstrak. Nah, kemudian kalau kita lebih belajar mendalam struktur daripada abstrak itu, maka kita lihat nanti apa itu struktur dari abstrak itu. Nah, strukturnya nanti pasti ya kalau secara umum itu ya, tulisannya pasti New Times Roman, font 12. Baru nanti margin kiri kanan itu datar, justify ya. Tetapi kalau kita lihat secara umum, kalau kita melihat jurnal-jurnal, pasti nanti ada aturan-aturan yang disampaikan oleh jurnal itu dalam rangka menulis sebuah abstrak. Tapi secara umum nanti pertama itu akan ada judul yang diketik dengan menggunakan kapital, huruf besar. Dan biasanya dia pakai font 14. Lalu di bawahnya ada subjudul. Kalau jika ada subjudul, maka dia juga font yang dipertebal tapi 12. Tapi di beberapa jurnal ada yang membuat judulnya fontnya 16 dan subjudulnya 14. Tapi tergantung. Setelah itu nanti ada nama kita. Di bawah nama kita itu ada jabatan kita atau kalau kita mahasiswa STT misalnya. Lalu ada alamat email kita. Kemudian ada isi abstrak tentunya. Lalu di bawah terakhir nanti ada kata kunci. Lalu kata kunci itu biasanya 3 sampai 5 kata. Nah, itu struktur dari abstrak. Kemudian kalau kita lihat lebih dalam lagi, unsur daripada atau sifat dari abstrak itu ada
beberapa sifat dasar dari sebuah abstrak. Ada yang deskriptif, ada yang informatif, dan ada yang kritis. Nah, lalu kalau kita lebih mendalam lagi, sifatnya apa? Sifat dari abstrak itu harus jelas, tepat, ringkas, objektif, dan berdiri sendiri. Itu sifatnya. Jadi abstrak itu kalau orang membacanya harus melihatnya bahwa ada kejelasan. Dia tidak berbelit, dia jelas, tepat, singkat, ringkas, objektif, dan berdiri sendiri. Lalu ada unsur yang harus dimiliki oleh sebuah abstrak. Biasanya ada 3 unsur. Ketiga unsur itu harus ada dalam sebuah abstrak. Nah, memang bentuk abstrak itu nanti ada yang dibuat dalam bentuk 3 paragraf, ada yang berbentuk 1 paragraf. Biasanya kalau di artikel, biasanya itu satu paragraf. Tapi kalaupun 1 paragraf, 3 unsur ini tidak boleh tidak ada, harus ada. Apa itu? Yang pertama itu unsur argumentasi. Unsur argumentasi ini berkaitan dengan alasan kita menulis judul, tujuan kita menulis penelitian itu, lalu apa rumusan masalahnya, apa masalah yang ditemukan dalam penelitian itu. Lalu unsur yang kedua ialah metodologi yang kita gunakan dalam rangka mendekati masalah itu, memecahkan masalah itu, menyelesaikan masalah itu secara ilmiah. Lalu yang ketiga ialah ada result, hasil, atau kesimpulan dari penelitian kita. Ketiga unsur ini tidak boleh hilang dari sebuah abstrak. Karena inilah abstrak, memiliki argumentasi, metodologi penelitian, dan result, hasil penelitian itu sendiri. Nah ini, lalu pertanyaan kita sekarang, bagaimana cara kita menulis abstrak? Ada beberapa cara. Yang pertama, abstrak itu ditulis di sesi akhir karya ilmiah kita. Jangan di awal. Nah, mengapa kita harus menulis di akhir? Supaya abstrak itu merupakan rangkuman atau intipati dari karya ilmiah kita. Kalau di awal, berarti itu bukan intipati. Kemudian kalau di akhir, kita akan menulis informasi, data dari hasil penelitian kita. Tapi kalau di awal, berarti data yang kita tulis bukanlah dari hasil karya kita. Mungkin bisa kita comot dari data orang lain. Padahal abstrak itu harus diambil datanya, informasinya dari hasil karya kita, penelitian kita. Makanya dia harus di akhir penulisannya. Berarti kerjakan dulu semua karya ilmiah kita, skripsi kita. Mulai dari bab 1 sampai kesimpulan. Lalu setelah itu barulah mulai mengerjakan abstrak. Itu tips yang pertama. Lalu tips yang kedua ialah melakukan tinjauan instruksi. Apa yang disebut dengan melakukan tinjauan instruksi? Dalam setiap makalah, penelitian, karya ilmiah, ada beberapa macam abstrak yang akan kita lakukan. Kalau misalnya tadi saya katakan, kalau kita menulis di jurnal, maka dia abstraknya berbeda dengan bagaimana kalau dia menulis di skripsi atau tesis atau disertasi. Atau abstraknya berbeda kalau dia menulis karya ilmiah di bidang soal makalah atau laporan. Berbeda dia abstraknya. Nah, kalau misalnya tadi di jurnal ilmiah, dia hanya 1 paragraf, tetapi mengandung 3 unsur tadi. Tapi kalau di skripsi, dia harus mengandung 3 paragraf. 3 paragraf itu harus mengandung unsur-unsur yang saya sebutkan tadi. Maka kita harus mengikuti tinjauan instruksi itu. Apa jenis hurufnya, bentuk hurufnya, fontsnya berapa, itu harus kita. Kalau kita menulis di jurnal misalnya, kita melakukan sesuai dengan apa yang diminta oleh jurnal. Jangan kita buat sesuai aturan kita. Kalau kita melanggar aturan jurnal itu, maka mereka akan tolak tulisan kita. Di SCT misalnya, aturannya sudah jelas. 1 spasi, font 12, lalu Times Roman. Nah, itu kita buat dalam kampus kita. Harus kita ikuti itu. Itu namanya melakukan tinjauan instruksi. Lalu yang ketiga dalam rangka membuat, bagaimana cara membuat abstrak, ialah menuliskan berdasarkan kebutuhan sosial masyarakat. Jadi karya ilmiah yang kita tulis itu harus menjawab kebutuhan sosial.
kalau kita di teologi menjawab kebutuhan warga jemaat. Sehingga tulisan kita itu berbobot, relevan, inspiratif, atau menambah wawasan bagi warga jemaat kita. Maka tulisan kita itu atau skripsi kita itu haruslah memiliki kemampuan untuk memberikan jawaban atas kebutuhan masyarakat, kebutuhan warga jemaat. Nah ini, sehingga penelitian kita atau karya ilmiah kita atau skripsi kita itu bukanlah hanya sekedar skripsi, tetapi dia berbobot, relevan, inspiratif, atau menambah wawasan bagi kebutuhan warga jemaat atau masyarakat. Itulah 3 cara membuat abstrak. Selanjutnya kita akan belajar bagaimana yang keempat tadi, kuasai macam-macam abstrak. Itu yang keempat tadi, bagaimana membuat abstrak. Kuasai macam-macam abstrak. Jadi abstrak itu bermacam-macam. Ada yang abstrak itu deskriptif, dia menggambarkan maksud dan tujuan daripada penelitian itu. Dan yang kedua ada yang informatif. Informatif itu berdasarkan tujuan umum yang tengah diteliti. Jadi dia hanya menyampaikan tujuan umum yang tengah diteliti oleh penulis. Dan yang ketiga adalah kritis, abstrak yang kritis. Kritis itu dia menyampaikan sesuatu hal-hal yang tertentu ya, fokus pada mengulas atau menghubungkan sesuatu kejadian yang diteliti. Itu abstrak yang kritis. Tapi ini memang agak jarang digunakan orang, agak jarang. Yang banyak dipilih orang ialah abstrak deskriptif dan abstrak yang informatif. Itu. Nah itulah 4 cara tadi membuat abstrak. Yang keempat sekarang ialah bagaimana cara menulis abstrak. Caranya yang pertama ialah kita harus melihat jumlah kata. Jumlah kata dari sebuah abstrak itu tidak lebih dari 200 sampai 250 kata. Jadi kalau kurang boleh, tapi kalau lebih janganlah. Kemudian yang kedua, jarak barisnya itu 1 spasi. Jadi abstrak itu harus 1 spasi. Baru yang ketiga, penulisan bahasa asing harus miring ya, itu sudah umum. Kemudian jumlah paragraf itu ada 3. Nah, apa itu? Yang 3 paragraf itu. Yang pertama itu, paragraf pertama memuat, tadi sudah saya jelaskan di atas, argumentasi ya. Kemudian yang sekarang judul penelitian, rumusan masalah, dan latar belakang masalah, serta tujuan penelitian. Itu paragraf 1. Jadi, dari 3 paragraf itu, paragraf pertama itulah isinya. Nanti kalau kalian menulis skripsi, kalau sudah selesai skripsi kalian itu, lalu mulailah mengerjakan abstrak, lihatlah ini. Paragraf pertama, latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian. Lalu abstrak, lalu paragraf yang kedua. Paragraf yang kedua itu adalah metodologi penelitian. Kemudian teknik analisa. Lalu landasan teori. Itu paragraf yang kedua. Lalu paragraf yang ketiga ialah hasil atau kesimpulan yang diperoleh peneliti atau penulis. Jadi itu yang ketiga. Jadi hasil atau kesimpulan. Jadi ketiga paragraf ini haruslah ada dalam abstrak. Dan ini yang kita lakukan di skripsi kita. Jadi skripsi kita nanti, di skripsi kalian itu harus mengandung 3 paragraf dengan setiap paragraf berisikan yang saya sebutkan tadi. Nah inilah langkah yang kedua. Langkah berikutnya ialah soal bahasa. Bahasa yang kita gunakan haruslah bahasa yang bahasa induk atau bahasa nasional. Dan kemudian bahasa global atau bahasa internasional. Bahasa induk kita, bahasa nasional kita ialah bahasa Indonesia. Lalu kita tulis dalam bahasa Indonesia. Tetapi di bawahnya harus ada terjemahannya dalam bahasa global, bahasa Inggris.
Memang di kampus kita belum mewajibkan abstrak itu dalam 2 bahasa. Masih mewajibkan 1 bahasa. Tapi kalau kampus-kampus lain itu sudah membuat bahasa itu dalam bahasa induk atau bahasa nasional dengan bahasa global, bahasa internasional. Jadi abstrak itu dalam 2 bahasa. Itu biasanya secara umum. Tapi kampus kita belum menggunakan itu. Itu yang berkaitan dengan bahasa. Lalu kata kunci. Tadi sudah saya sebut kata kuncinya harus minimal 3 suku kata dan tidak boleh lebih dari 5 suku kata. Itu kata kunci. Kemudian penulisan abstrak itu harus singkat, padat, jelas, tadi sudah saya sampaikan. Lalu terakhir ada contoh abstrak yang saya sampaikan di bawah ini. Nanti kalian boleh baca, saya akan kirimkan itu nanti ke WA group, boleh kalian baca. Lalu ini masih dalam bentuk 1 paragraf ya, karena dia untuk jurnal. Kalau untuk contoh skripsi, disertasi, dan tesis, itu harus memakai 3 paragraf. Nah, inilah dulu pengantar awal untuk diskusi kita. Jika ada pertanyaan yang mau disampaikan atau ingin menambahkan informasi soal abstrak ini, silakan kita diskusi. Jika ada yang bertanya, silakan. Ada yang mau bertanya? Apakah semua jelas atau tidak mengerti sama sekali? Halo? Dari Apakah saya masih jelas. bersama saya? Oke, silakan. Dari saya jelas. Oke, dari yang lain? Jelas, Pak, jelas. Jelas, Pak. Jelas. Baik, kalau tidak ada yang bertanya, kita akhiri sampai di sini saja. Kalau tidak ada yang bertanya, kalau sudah cukup jelas semua ya. Nah, jadi memang abstrak itu sering disalahpahami oleh mahasiswa-mahasiswa kita yang sedang menyusun skripsi di kampus kita. Memang di setiap skripsi itu ada abstrak, tetapi tidak memenuhi syarat-syarat yang saya sampaikan tadi. Dia hanya supaya ada abstrak aja, tapi isi dari abstrak itu tidak ada satupun yang memenuhi standar penulisan ilmiah. Itu makanya setiap ujian skripsi itu menjadi kritik saya kepada setiap mahasiswa yang sedang menulis skripsi. Mudah-mudahan nanti semester depan kalau kalian sudah menulis skripsi, kalian sudah memenuhi syarat-syarat itu. Karena kita sudah belajar hari ini. Jadi unsur-unsur yang dipenuhi dalam abstrak itu harus dipenuhi. Di paragraf pertama apa isinya, paragraf kedua, paragraf ketiga apa isinya. Lalu aturannya bagaimana, maksimal katanya bagaimana, itu kalian sudah tahu. Sehingga abstrak kalian nanti memiliki standar ilmiah dan tentu pasti berkualitas. Oke, kalau tidak ada lagi, kita tutup sampai di sini. Silakan Komti untuk memilih salah seorang dari kita untuk berdoa. Atau siapapun yang rela untuk berdoa, silakan. Baiklah. Kepada teman kami Neni untuk bawa kita dalam doa. Kita bersatu dalam doa. Bapa kami yang di sorga, terima kasih Tuhan Yesus buat perlindungan Tuhan yang luar biasa kepada kehidupan kami. Ya Tuhan, kami sudah siap kuliah kami dan apa yang telah dijelaskan dosen kami supaya kami mengerti dan dapat menjalankannya dalam tugas kami nanti. Adapun Bapak dosen kami dalam perjalanan, mari Tuhan yang memberkatinya sampai dalam tujuannya. Ya Tuhan, aktivitas kami selanjutnya kami serahkan dalam tangan pengasihan-Mu dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Terima kasih ya. Selamat sore bagi kita semua. Baik, Pak.
Jaga kesehatan Ibu Horas menjua-jua. Horas, Ibu. Pak. Oke Pak, hati-hati Pak. Makasih.